nek cara pandang hidup kita itu ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kathan aman. Hai semua manusia ini ayat ini ditujukan umum seluruh manusia termasuk orang PII. Innaka kadihun, sesungguhnya engkau adalah orang yang beramal menuju kadihun, itu orang yang beramal ila rabbika kathan kepada Tuhanmu, dan engkau pasti akan menemui. Itulah falsafah hidup kita dari sisi cara pandang bahwa hidup ini merupakan perjalanan. Di dalam ayat yang lain disebut wadrib lahum matal hayat dunya kama in anzalna minas sama fa'atala qabina fatul ardi fa'astamsi man tadruhiyah wa kana ala kulli syai'in muqtadir. Jadi hidup kita itu seperti tanaman yang tumbuh karena disiram air dari atas. Nampak menghijau subur, kemudian menguning, setelah menguning kering, nek wis kering lalu ya hilang. Bagian dari euforia reformasi ya, satu sisi B-nya mati ya. Reformasi menunjukkan euforia ini bapak-bapak, kakek-kakek yang punya jumlah kuat itu untuk adanya HPPI itu ya. Pak Purnawirawan Jenderal Z.A. Maulani itu yang pertama sekali ya. Kita bersyukur juga yang masih. Nah sekarang menjadi tantangan berat karena KPI kalau di wilayah saya masih senang ya, sudah bantu. Dan sekarang besok di Sleman hari ini ada dua, ada di Magelang ya, Kabupaten Magelang gitu. Nah ini KPI harus menjadi bagian dari support system sebetulnya. Biar utaranya hidup kemana, tapi tidak menggas-ngasi. Karena zamannya udah beda. Kalau saya ngajar ya, proses generasi ini kalau dulu 3 tahun 5 tahun, sekarang 1 semester sudah berubah anak-anaknya itu. Di kampus itu langsung semester perilaku anaknya sudah berubah. Contoh misalnya, kalau dulu kos-kosan cuma cari kos muslim, kos laki-laki, sekarang tidak boleh kos transgender kan. Ada sekarang itu ya, dan hampir semua organisasi sebenarnya kenapa mati, salah satunya adalah alumninya gitu ya, organisasi itu mati. Sayangnya cara berpikir kaderisasi itu kalau yang berhasil itu yang mereka jadi menteri, jadi pejabat. Saya kritik sejak awal itu, bukan itu, kita organisasi umat ya, bukan itu yang berhasil. Kita harus menurunkan kader terus berkelanjutan. Itu yang dibutuhkan negara berkembang. Sekarang sebenarnya kita bulan maju nih, terutama PI ya. Siapa yang nggak kenal Ahmad Muzani? Tuh peran itu PI-nya ya. Sekretarisnya Pak Presiden di partai. Dan partainya itu dulu yang banyak dibidangi, banyak teman-teman dari PI itu kader-kadernya. Hampir semuanya masuk itu. Secara politik hampir semuanya dapat komisaris independen. Iya itu masuk ya. Jadi perlu saya sampaikan juga biar nanti peta itu tahu. Ya KBPI harus istiqomah tadi. Takkan malu. Ya itu lebih berat tantangannya. Beda zamannya beda. Karena saya banyak di ekonomi, sebetulnya fokus aja. Fokus yang itu bisa menjadi gula berhubungan semut. Kalau cuma ketemu ya apa ini liburan. Tapi gerakan itu harus bisa diukur kalau ingin maju. Ya. Kalau cuma romantisme ya apa, tapi nanti akan selesai sendiri dengan waktu nanti yang hadir akan berubah. Tadi saya mau mengatur sama Kang Bajar, lagunya ini bagus di YouTube kan, bisa itu tapi kan usia lagunya kan lebih panjang daripada usia penciptanya kayak Mbak Titikus Paria. Iya Mbak Titikus Paria. Baik kan ya, saya senang dibantu juga ada. Fokus aja di situ ya sambil romantisme. Kalau bisa memang ada gerakan saya membuat
usaha ekonomi yang juga menjadi pusat ya ekonomi mikro. Dan saya sudah punya bukan saya tapi punya aset hampir 100 miliar ya. Tapi itu kan dimulai ketika saya masih aktif di PI, ketika mahasiswa dulu sampai sekarang baru terasa sekarang itu penting. Loh, organisasi tanpa logistik ngapusi ya, gedebus utopis kalau bahasa saya utopis. Kenapa dulu kami bisa membuat itu? Karena kami tidak mau mengemis untuk membiayai roda organisasi. Nah ini yang KBPI. Saya berterima kasih dengan KBPI karena di situasi yang kayak gini masih ada. Ini aja nanti kita menjadi inspirator sebetulnya. Kayak kita itu ya. KBPI harus menjadi inspirator. Jangan terlalu masuk terlalu detail karena zaman sudah berubah. Anak sekarang itu pasti berani dengan orang tua karena dia belajar dari ibu yang sangat banyak. Ibu di rumah itu hanya ibu biologis, ya bapak biologis, tapi ibu dan bapak didiknya banyak sekali. YouTube, sosmed, TikTok, pasti agresif anak sekarang kalau kita nggak bisa mendampingi. Nah ini KBPI yang harus tak kenal lah, namanya ya harus ikhlas untuk seorang Gusti Allah. Lah ya untuk apa lagi kan? Rata-rata kan KBPI kan sudah di atas 40, saya aja udah hampir 50 kan. Nah ini untuk amal cerdas, ya kan? Yang ketiga peta jalan, saya mau ngambil kursinya Rendra. Kita tidak pernah dididik untuk membaca kitab-kitab masa lalu, ya, masa kini dan apalagi kitab-kitab masa depan untuk mempersiapkan perubahan yang sangat cepat ini. Ya, ini yang apa yang peta jalannya harus dipersiapkan. Paling nggak KBPI jangan banyak-banyak karena nggak akan berhasil. Ya, di organisasi yang profesional harus ada indikatornya. Kebetulan saya banyak di Muhammadiyah, saya banyak berkecimpung di pusdiklat sebetulnya ya. Jadi ada indikator yang jelas untuk dipenuhi. Ya, tapi saya bersyukur wilayah ya. Kita bersyukur punya EKU ya, meskipun terkoyak-koyak belum jadi, tapi yang paling bagus seluruh Indonesia. Ya, saya kalau dulu tidur di Semarang itu dulu, wah di daerah Sepur, dunia keren kan, lampunya banyak. Di Bandung juga hilang, di Surabaya juga hilang. Menteng lebih baik di Menteng kan. Iya, Menteng nggak jelas statusnya. Sampai hari ini tak jelas. Menterinya PI berganti tapi status Mentengnya nggak jelas. Ya kamu masih mendengar caranya kita dijebak oleh kegiatan-kegiatan yang tidak terencana dengan matang. Bisa diukur kemampuan KBPI dalam hal finansial. Kalau tidak ada suapan agak susah. Sebelumnya ada kolam suapan misalnya. Nah ini yang susah. Rezim sekarang itu banyak rekan-rekan kita yang masuk. Tapi apakah berkorelasi positif dengan anak-anak PI? Anak-anak PI itu sekarang lebih suka dikasihkan daripada dikasih kaya, terutama di level PP dan KP. Kalau di wilayah saya masih agak bisa. Nah ini yang menjadi PR kita di KPPI. Di Jogja kalau bisa nggak usah terlalu ikut-ikutan euforia perubahan yang tidak membuat orang menjadi percaya diri untuk menghadapi kehidupan ini. Kita kan masih selalu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, itu ada sebenarnya, ya kan? Katanya Mbak Titi, kalau kita mengenal Tuhan harusnya kita ya berjalan di jalannya, gitu ya. Oke, para pemirsa, hari ini ada sawalan dari KBPI Bantul. Untuk itu lebih jelasnya seperti apa Bantul, monggo Pak Slamet bisa dijelaskan. Terima kasih. Hari ini kita laksanakan halal bihalal keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kabupaten Bantul dengan mengambil tema ukhuwah dan merajut solidaritas. Ini menumbuhkan semangat bangkit para alumni dan generasi yang akan datang di organisasi pelajar Islam Indonesia. Ini merupakan organisasi kader
yang komitmen untuk keberhasilan, kesuksesan, baik itu secara organisasi, kepribadian, maupun sukses studi. Untuk itu semoga nanti PII di Kabupaten Bantul ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan adanya sawalan dan halal bihalal pada hari ini. Pesan pada anggota Pak, pesan Bapak. Anggota keluarga besar KBPI Kabupaten Bantul saat ini memiliki ikatan yang sangat kuat sekali karena sama-sama merasakan di masa mudanya ketika berjuang bersama-sama dan belajar di organisasi PII ini. Pesan pada generasi muda. Untuk generasi yang akan muda, generasi muda, mari bergabung masuk organisasi pelajar Islam Indonesia agar memiliki karir studi yang bagus, memiliki akses untuk pengembangan profesi maupun pribadinya. Ini merupakan organisasi nasional.